Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Fadila Ramdhani. NIM saya 19113052. Saya dari kelompok Final Project pemrograman kelompok 9. Di sini saya akan mendemokan program yang kami buat dan sedikit banyak tentang codingan yang kami buat. Kami di sini menggunakan membuat program dengan metode dasar dan order. Jadi di sini kami membuat sebuah program konversi suhu untuk mengkonversikan suhu dari suhu yang satu ke suhu yang lainnya. Setelah dijalankan, tampilan program akan menjadi seperti ini. Misal di sini kami menyediakan 4 suhu yang bisa dikonversikan. Contoh misal kita akan mengkonversikan suhu Celcius. Untuk suhu awalnya misal kita masukkan 80. Ini suhu awal berarti masuknya nanti ke suhu awal berarti dalam derajat Celcius. Kemudian nanti kita akan ditanya, program akan balik bertanya ingin dikonversikan kepada suhu apa. Misal kita konversikan ke Fahrenheit. Si 176 ini merupakan hasil dari konversi suhu 80 derajat. Jadi 80 derajat sama dengan 176 Fahrenheit. Nah, selanjutnya program akan kembali bertanya apa untuk mengkonversikan lagi suhu yang apakah kita akan mengkonversikan kembali suhu yang lain. Karena di sini contoh, karena di sini kita hanya punya 4 pilihan. Jika kita memasukkan angka yang salah atau parameter yang salah, karena kita di sini menggunakan masing-masing huruf awalan dari suhu sebagai parameter menu untuk pengkonversian. Contoh kita memasukkan huruf yang salah, misal di sini tidak ada H yang kita masukkan H, maka si program akan menampilkan error. Kemudian akan kembali ke pertanyaan awal. Lalu jika si user ingin keluar, di sini juga tersedia menu untuk keluar, yaitu menggunakan huruf Q. Setelah menampilkan terima kasih, maka program akan berakhir. Untuk selanjutnya di bagian codingan. Nah, untuk codingan sendiri di sini terbagi ke dalam 5 kelas ya. Untuk yang pertama yaitu program, kemudian kelas suhunya terbagi Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, dalam program ini kami menggunakan perulangan. Jadi yang kondisinya di mana kondisi tersebut true,
Anjir. Satu tak lihat dan yang itu satu sama tadi. Gak ada paham lagi aku tuh. Jika kondisi tersebut true, maka ini semua di dalam perulangan akan dijalankan sampai sini. Nanti nilainya tergantung dari perulangan tersebut. Nah, seperti biasa saya menggunakan konsol WriteLine di sini untuk menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian kita menggunakan static void dan string, dan juga di sini sebagai parameter untuk digunakan awalan huruf di sini semuanya digunakan sebagai parameter untuk digunakan dalam perulangan nanti. Kemudian di sini kami menggunakan SH. SH di sini adalah singkatan dari suhu dan tipe datanya adalah chart. Lalu di sini setelah kita memilih dari salah satu dari semua suhu yang ditampilkan, misal kita memilih Celsius, maka program akan memproses perulangan ini. Jika kita memilih Celsius, nah, untuk kondisi ini sebenarnya kami menggunakan OR agar kondisi di sini adalah dimana jika suhu awal sama dengan C, jadi parameternya yang tadi kita masukkan C, R atau SH suhu sama dengan C kecil. Jadi gunanya di sini agar ketika kita memasukkan di program mau C besar atau C kecil, hasilnya true dan hasilnya true, kondisinya true, maka perulangan ini akan dijalankan. Kemudian jika kondisi user ingin keluar dan memberikan perintah menggunakan parameter key, maka kemudian si program akan menjalankan bagian ini. Baik di sini digunakan untuk mengakhiri program, dan konsol WriteLine di sini untuk menampilkan bagian terima kasih sudah menggunakan program kami, dan program akan berakhir. Kemudian ketika si kondisi tidak true atau salah, misalkan kita tadi diberi parameter pilihan yaitu masing-masing huruf awal dari suhu-suhu yang kita gunakan. Misal kita menggunakan parameter yang salah dan memasukkan huruf yang salah, maka program akan menampilkan pada bagian ini dengan menampilkan error seperti yang tadi berjalan di program. Untuk penjelasan bagian-bagian dari suhu dan perulangan di bawah nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidul Mahali, kelas Informatika 7.
NIM-nya 19113054. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan menerangkan coding konversi suhu dari kelompok 9. Di sini saya akan menerangkan pengonversian suhu Celcius. Jadi program akan menampilkan pertama-tama jika kita mencari suhu Celcius, program akan menampilkan di awal yaitu dikonversikan ke suhu apa suhu tersebut. Ada Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Selanjutnya jika kita mengkonversikan suhu Celcius ke Kelvin, maka akan masuk ke kelas Kelvin. Nah, di sini program akan menjalankan yaitu suhu Fahrenheit ini, suhu yang kita masukkan di awal tadi, dikurangi 32 dibagi 9 ditambah 2 73 lalu dikali 5. Nah, hasil dari ini akan masuk ke peraturan ini hasil, lalu akan ditampilkan. Selanjutnya, jika pengkonversian suhu Celcius ke Fahrenheit, yaitu kita masukkan suhu dulu di awal, lalu lanjut ke rumus dari Fahrenheit, yaitu suhu Celcius awal, suhu awalnya dikali 9 lalu dibagi 5 dan ditambah 32. Nanti suhu tersebut akan dimasukkan, akan ditampilkan di konsol line. Lalu jika Celcius dikonversikan ke Reaumur, maka kita akan program akan menjalankan rumus dari Reaumur, yaitu suhu awal, suhu Celcius awal akan dikalikan 4 lalu dibagi 5 dan hasilnya akan ditampilkan di konsol line ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sekarsari. Saya dari Prodi Informatika 7, NIM saya 19113031. Di sini saya akan menjelaskan tentang Reaumur. Reaumur tertulis di sini bahwa as if ada SHR besar atau SHR kecil. Maksud dari ini adalah jika kita mengetikkan R besar atau R kecil, maka kondisi akan true, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Baik, bisa dimengerti. Lanjut, konsol line adalah suhu awal suhu awal adalah nilai yang kita masukkan tipe data double. Di sini kita dapat double. Jadi suhu awalnya adalah tipe data double, maka akan diwujudkan dengan red line. Begitu kita masukkan, contohnya adalah suhu awal adalah 60, konsol red line ingin dikonversikan ke suhu apa, maka jika sudah dimasukkan ke double suhu awal, kita akan mengeksekusi ini, akan menampilkan ini. Baik. Setelah menampilkan itu, char di sini adalah fungsinya mengeksekusi suhu yang sudah dipilih untuk dikonversikan. Jika sama, maka hasilnya akan true. Jadi di sini saya memilih set
Celsius, maka if SH sama dengan K di sini bukan true ya, maka dia akan ke if selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya ini ya, if SH sama dengan C kecil atau SH sama dengan C besar, maka Celsius di sini, maka yang dieksekusi adalah Celsius atau C. Mari, maka yang dimasukkan adalah ini, public double Reaumur to Celsius, return 5 dikali S Reaumur bagi 4, maka caranya adalah 5 dikali S real suhu awal Reaumur dibagi 4, maka akan mereturn akan kembali kepada ini, new Celsius. Maka double result adalah C Reaumur to Celsius suhu awal. Jadi rumus Reaumur to Celsius kali suhu awal tadi. Maka konsol write line, konsol yang menampilkan hasilnya adalah sama dengan was result, hasil dari Reaumur to Celsius tadi ditambahkan ke hasilnya, maka menjadi seperti itu. Maka hasilnya akan 75 kalau tidak salah. Coba kita cek. Hasilnya akan sedikit lama ya, pilih yang akan dikonversikan adalah Reaumur, suhu awal adalah 60, baik yang tadi ya. Lanjut, yang ingin dikonversikan adalah Celsius, maka hasilnya adalah 75, seperti itu. Baik, bisa dimengerti ya, seperti itu. Baiklah, seperti itulah program yang dijalankan oleh Reaumur. Maka dari itu apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafat Haradana, NIM 19113035. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversian suhu Fahrenheit ke suhu lainnya. Di sini melanjutkan dari perulangan di atas, jika suhu yang diinputkan tadi kita masukkan F, maka di sini F sama dengan F besar atau sama dengan F kecil. Maka di sini nilainya akan menjadi true. Jika true, maka akan langsung lanjutkan program yang selanjutnya. Di sini ada output untuk suhu awal, untuk kita diminta untuk menginputkan jumlah suhu yang ingin dikonvert. Kemudian di bawahnya ada double di sini untuk merepresentasikan inputan angka yang lebih presisi seperti desimal, jadi dia angkanya bisa koma. Kemudian di sini menjadi suhu awal, ini untuk angka yang tadi akan jadi diwakilkan oleh suhu awal. Kemudian convert di sini fungsi untuk mengkonvert base type data. Nah, di sini kita convertnya ke double. Kemudian selanjutnya ada pilihan output untuk mengkonversi ke suhu apa. Di sini kita coba untuk ke Celsius. Maka di sini
kita gunakan char untuk yang berguna untuk menampung karakter, kemudian sh yang mewakilkan isi dari sini nanti, yang misalnya contohnya kita c, maka di sini akan menjadi c dan diwakilkan oleh sh. Kemudian selanjutnya akan masuk kembali ke percabangan. Di sini pertama dia akan mengecek ke percabangan yang pertama, sh atau c tadi, c sama dengan k atau c sama dengan k kecil, maka nilainya false. Jika false, dia akan langsung melompati ke percabangan yang selanjutnya. Di sini sh tadi c sama dengan c kecil atau c sama dengan c besar, maka nilainya true, maka dia akan melanjutkan ke programnya selanjutnya yang di dalamnya. Di sini ada kelas Celsius, c sama dengan Celsius, new Celsius. Kemudian double untuk tadi nilai yang lebih presisi. Kemudian result di sini untuk menghasilkan hasilnya. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan result atau hasil, di sini perhitungannya akan dibawa ke Fahrenheit to Celsius, akan dibawa ke bagian di kelas Celsius. Nah, di sini Fahrenheit to Celsius. Nah, maka jika sudah dibawa ke sini, maka dia akan langsung menghitung tadi yang suhu awalnya, suhu yang ingin diinputkan, suhu awal akan dihitung ke sini, kemudian akan dikurangi 32 dikali 5 bagi 9. Jika sudah, maka hasilnya akan dikembalikan ke program menggunakan return, maka nanti hasilnya akan masuk kembali ke result. Kemudian di sini ada output untuk menampilkan hasil dari konversi suhu tersebut. Hasil sama dengan result tadi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulid Ilman, NIM saya 15118776. Di sini saya menjelaskan kelas Kelvin. Kelas Kelvin sendiri dimulai dari sini. Kelvin, pengambilan kelas Kelvin di program dimulai dari sini. Dari Kelvin dinamakan K, dan di sini result sama dengan K Celsius to Kelvin. Nah, di sini Celsius to token di sini mengambil dari Kelvin, kelas Kelvin ini. Jadi nilai yang dimasukkan ditambah 273. Nah, sedangkan untuk Fahrenheit to Kelvin di sini Fahrenheit to Kelvin diambil pengambilannya di sini. Nah, isinya di sini. Jadi nilai yang dimasukkan dikurang 32 dibagi 9 ditambah 273. Untuk Reamer to Kelvin, pengambilan kelasnya di sini. Jadi isinya 5 dikali nilai yang dimasukkan dibagi 4 ditambah 273. Jadi untuk kelas Kelvin sendiri isinya cuma itu saja. Sekian dan terima kasih.